Baik, untuk video kali ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara mencari nilai non-parametric statistik atau non-parametric test yang merupakan bagian daripada uji normalitas. Ini adalah merupakan juga bagian daripada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinialitas dan ada uji heterokedastisitas, kemudian ada juga uji multikolinialitas dan lainnya juga ada uji autokorelasi jika seandainya kita menggunakan data sekunder. Nah, di sini sudah tersedia 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, di mana X1 dan X2 dan X3 ini adalah merupakan skor total masing-masing variabel, dan begitu juga dengan variabel Y. Sehingga kita ingin mencari apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita klik misalkan variabel view. Nah, kita di sini bisa memberikan nama ya. Kalau misalkan kita belum menuliskan nama, kita bisa ganti. Kemudian di sini juga label ini adalah merupakan nama variabel. Misalkan X1 itu adalah budaya organisasi, kemudian X2 itu adalah motivasi kerja, dan ketiganya lingkungan kerja, lingkungan karyawan, kemudian Y adalah kinerja karyawan. Jadi kita kembali pada data view. Nah, jadi sebelum teman-teman yang belum tahu dari mana datanya, inilah merupakan data dari tabulasi yang sudah kita buat dalam bentuk Excel, sehingga tabulasi ini yang akan kita olah dan kita hanya copy paste ke SPSS yang kita gunakan, baik itu versi 20, 23 maupun 25 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari nilai daripada non-parametrik statistik, kita akan arahkan kursor ya. Di sini beberapa menu yang akan kita gunakan. Di sini kita akan klik analyze, kemudian ada regresi dan linear. Oke. Kemudian jika seandainya ini belum pindah ke sebelah kanan atau pada kolom independen, kita bisa pindahkan ya. Jadi di sini kita akan blok dulu, kemudian kita pindahkan pada kolom independen atau variabel bebas. Kemudian untuk kinerja karyawan kita pindahkan pada kolom independen. Kemudian kita klik save, kemudian ini kita centang. Kalau ini belum dicentang maka kita akan centang. Kemudian continue, baru kita okekan. Nah, kita akan melihat hasil output daripada aturan-aturan atau langkah-langkah yang kita gunakan tadi. Di sini ada model summary dan juga uji ANOVA dan juga uji hipotesis T dan seterusnya. Ini kita membiarkan hasil ini karena kita ingin mencari nilai uji tes atau non-parametric test. Kita akan kembali lagi pada SPS tadi. Pada layar utamanya adalah di sini ada res 1 ya. Di sini kita akan mencari ya untuk melanjutkan dalam mendapatkan nilai apakah data itu berdistribusi atau tidak. Di sini kita klik analyze, kemudian kita akan klik non parametrik, kemudian guys dialog, kemudian kita masuk pada one sample column grouping graph. Di sini test variable list. Nah, ini yang kita pindahkan ya. Jadi sama dengan nilai ini. Artinya lah ini nilai ini yang harus kita pindahkan ke test variable. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasil daripada atau hasil terakhir daripada pengujian tadi, yaitu one sample column graph graph test. Nah, di sini kita akan lihat daripada definisi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan bagian daripada uji normalitas. Nah, jadi selain kita juga menggunakan namanya graph histogram, kita juga bisa menggunakan uji normalitas probability plot. Nah, jadi untuk mengetahui bahwasanya uji normalitas ini merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data
atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis, dalam hal ini adalah regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Tentunya kita juga sudah tahu kalau data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Kemudian dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Simrov ini KS ya. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Jadi yang kita cari adalah data yang memenuhi dasar pengambilan keputusan, artinya data penelitian berdistribusi normal. Artinya kita bisa bandingkan apakah lebih besar dari 0,5 ini. Kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi pada kolom Grossimbrov ini di sini ada signifikan dua Taylor yaitu 0,54. Kalau kita bandingkan dari standar keputusan penelitian apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, di sini saya katakan bahwasanya data tersebut adalah berdistribusi normal karena ini lebih besar daripada 0,05. Ya, sedangkan ini adalah 0,54 sehingga data yang kita gunakan pada proses penelitian ini sangat memberikan dampak atau distribusi yang baik dan juga sesuai dengan kriteria-kriteria dasar pengambilan keputusan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mencari nilai non-parametric test atau yang disebut dengan one sample Kolmogorov-Simrov untuk melihat apakah data yang kita olah, yang kita gunakan adalah memiliki data yang berdistribusi normal. Terima kasih, demikian video ini, semoga bermanfaat.